Ilalang bergerak mengalun mengikuti arah angin yang melaju. Perempuan itu berjalan perlahan sambil memegang tas punggungnya. Ia berjalan menyusuri desa yang sudah lama tidak ia kunjungi. Ia kembali mengenang memori yang pernah terjadi di tempat ini. "Intan!" Suara yang sangat ia kenali memanggilnya dengan tergesa-gesa. Baju putih abu-abu yang basah karena terkena air hujan, lampu yang kerlap-kerlip menambah suasana dingin di antara dua insan ini. Dia seketika langsung berhenti bergerak ketika suara itu mengalun di telinganya. "Kamu kok nggak nungguin aku sih?" ucap laki-laki itu kepada Intan sambil berteduh di bawah payung yang dipegang Intan. Dia hanya tersenyum kepada Zaki sambil menggelengkan kepalanya. Intan dan Zaki sudah bersahabat sejak mereka masuk sekolah dasar. Mereka berdua berpisah arah karena rumah yang berbeda. Intan menuju rumahnya diikuti dengan sinar rembulan yang bersembunyi di balik gelapnya awan pada malam itu. Suara hujan yang membasahi atap rumah membuat Intan buru-buru menutup payungnya dan langsung masuk ke dalam rumah. Helaan nafas terdengar dari mulut Intan ketika ia melihat bapak yang sedang menunggunya pulang karena hari sudah sangat larut malam. "Kok jam segini baru pulang? Bapak sudah menunggu dari tadi loh," ucap bapak dengan sorot mata khawatir. Intan menyambut sorot mata itu dengan wajah kesal, tidak merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. "Aku tidak ingin memiliki bapak yang seperti ini," ucap Intan dalam hatinya tanpa mengeluarkan sedikit suara. Intan kemudian masuk ke dalam kamarnya langsung memeluk guling dengan mimik wajah sedih sekaligus kesal. Dia selalu berpikir kenapa bapak tidak pernah bisa memahami apa yang Intan rasakan. Sinar matahari menembus jendela rumah Intan. Bapak yang sedang membaca koran dengan nikmat tiba-tiba teralihkan dengan panggilan Intan. Fokus bapak sekarang tertuju pada Intan yang terlihat seperti ragu-ragu untuk menghampiri bapak. Dengan perlahan, Intan memberikan sebuah surat kepada bapak. Mata yang sayu itu terlihat serius membaca surat tersebut. "Kalau kamu nggak usah ikut dulu, bisa nggak dek?" ucap bapak yang masih menggenggam surat tersebut. Intan menatap bapak dengan perasaan kecewa. Dia sangat ingin mengikuti kegiatan study tour yang diselenggarakan oleh sekolahnya. Dia marah dan kesal kepada bapak. Ia selalu berpikir kenapa bapak selalu tidak peduli dengan apa yang diinginkan olehnya. Ia juga ingin jalan-jalan dan bercerita kepada teman-temannya yang lain. Ia berpikir bahwa memiliki bapak adalah hal terburuk sekaligus memalukan dalam hidupnya. Lampu belajar menerangi penglihatan Intan saat ini. Ia belajar sekaligus memakan mie yang dibuatnya. Intan kemudian bermonolog kepada dirinya sendiri. "Kenapa aku memiliki bapak seperti dia? Bapak yang serba kekurangan, tidak memiliki pekerjaan yang mapan dan hanya bekerja serabutan." Intan selalu mengoceh karena tidak puas dengan keadaan yang ia rasakan saat ini. Baju putih abu-abu sudah melekat pada tubuh Intan. Ia bersiap untuk berangkat ke sekolah. Saat dia sedang memakai sepatu, ia melihat bahwa sepatu yang ia kenakan sudah sangat jelek dan kotor. Kemudian ia berpikir kembali, kenapa dirinya selalu tidak bisa membeli apa yang ia butuhkan. Lagi-lagi, dia menyalahkan bapak karena kondisi yang ia rasakan. Suasana pagi yang sejuk membuat bapak berkeinginan untuk mencuci sepeda dan alat serabutan yang biasa ia gunakan. Selagi bapak mencuci, Intan keluar dari rumah dan menyapa bapak. "Pak, Intan belum kuterima kuliah di Bandung," ucapnya kepada bapak. Bapak yang mendengar Intan berbicara seperti itu kemudian berusaha menghibur dengan mengatakan, "Gak apa-apa, lagian ngapain mau kuliah jauh-jauh di Bandung?" Intan yang mendengar balasan bapak langsung tersenyum dan mengatakan, "Tapi bohong, Intan keterima kuliah di Bandung, Pak." Bapak yang mendengar teriakan Intan lantas tersenyum lebar tanpa menunjukkan wajah bahagianya kepada Intan. Bapak langsung pamit untuk bekerja setelah selesai membersihkan alat serabut dan sepedanya. Suara mobil terdengar dari luar rumah Intan. Barang-barang yang diperlukan sudah disiapkan olehnya. Mobil travel Jogja Bandung itu berhenti di depan rumah Intan. Bapak keluar mengantar Intan berangkat ke Bandung. Bapak membantu Intan memasukkan barang-barang Intan ke dalam mobil. Setelah berpamitan dengan bapak, Intan langsung duduk di kursi penumpang. Ia menatap bapak dengan pandangan sedih. Bapak melihat Intan dengan sorot mata yang sulit dijelaskan, sedih, bahagia, dan bangga. 4 tahun kemudian, Intan sudah resmi menggandeng gelar sarjana pertanian. Ia kembali ke kampung halamannya, Yogyakarta. Ia turun dari mobil dan mengangkat kopernya. Suasana sejuk ini dia sangat merindukan rumahnya. Sudah 4 tahun dia tidak pulang ke rumah. Intan membuka pintu rumahnya, gelap dan sunyi. Itulah yang ia rasakan. Hampa sekali suasana rumah ini. Bingkai foto bapak menarik perhatian Intan. Dia mengambil bingkai foto itu kemudian bermonolog kepada dirinya sendiri. Ia mengatakan, "Aku kira aku gak pernah suka sama bapak. Aku kira aku gak punya kenangan tentang bapak dan tidak akan pernah merindukannya. Aku kira aku gak pernah ada di pikiran bapak."
Kemudian terlintas di pikiran Intan semua rasa kepedulian bapak terhadap dirinya. Bapak peduli, hanya saja Intan tidak bisa memahami bagaimana cara bapak menyayanginya. Bapak peduli ketika Intan pulang larut malam. Bapak peduli ketika Intan belum makan. Laki-laki Event yang bertema muda, jangan takut berani sukses diselenggarakan dengan baik bersama Intan sebagai motivatornya. Intan memotivasi anak-anak di desa yang tidak mendapatkan pendidikan melalui event ini. Intan menganggap semua ini tidak akan terjadi jika tidak ada bapak. Karena pengorbanan bapak yang memberikan segalanya untuk Intan, dari usaha yang dilakukan bapak untuk membuat Intan menyelesaikan sekolahnya dan membagikan ilmunya kepada yang lain agar mampu mengembangkan pertanian di desanya. Intan sangat bersyukur memiliki bapak dalam hidupnya, dan ia juga sangat menyesali hal yang pernah ia lakukan, yaitu pernah membenci bapak di dalam hidupnya.